Halo Sobat Newsroom, ketemu lagi di episode kali ini. Beberapa waktu yang lalu kita pernah diskusikan soal Sirekap di Pemilu Nasional 2024. Bulan November nanti kita pilkada dan Sirekap insya Allah dipakai lagi di pilkada. Nah bedanya sama pemilu, kalau pilkada kan sangat lokal, daerah. Nah sekarang kita undang penyelenggara pemilu DKI, Mas Wahyu Dinata, Ketua KPU DKI Jakarta. Sehat yuk? Alhamdulillah. Sehat Pak Wahyu gitu. Siap, Bu Ninis, Bu Direktur siap. Dan Mas Heroik dari Perludem. Yeah. Nah Mas Wahyu. Yeah. Sebenarnya Sirekap kan bukan yang pertama kan. 2020 kan sudah pakai Sirekap ya. Nah itu dia. DKI Jakarta itu belum melaksanakan karena 2020 nggak pilkada. Nggak ikut pilkada. Jadi ini akan yang pertama buat DKI Jakarta. Pertama buat DKI Jakarta. Nah, kedua pasca pemilu yang kemarin. Oh ya pasca. Cerita dulu deh pengalaman pemilu kemarin gimana? Aduh, pemilu kemarin ya. Yang pasti memang kalau kami ya di level penyelenggara sangat terbantu ya dalam proses waktu rekapitulasi. Ya kan Sirekap itu ada dua model kan. Pertama Sirekap mobile, kedua Sirekap web. Memang yang kemarin agak heboh itu kan Sirekap mobile-nya nih, ketika dia mengkonversi menjadi dari gambar menjadi digitalnya itu angka digital dan segala macam. Nah itu memang di beberapa tempat mungkin terjadi, dan ketua kami kan pada waktu itu Mas Hasim juga menyampaikan ya ada kesalahan pembacaan dan segala macam. Tapi dalam konteks Sirekap web ini sangat menolong kami, Bu. Pertama, hanya Jakarta yang punya TPS lebih dari 1.000 per kecamatan. Bahkan ada 8 kecamatan TPS kami itu di atas 1.000 semua. Bahkan di Cakung itu sampai 1.600 TPS. Yang waktu 2019 kemarin proses rekapitulasi itu sampai memakan waktu rekap kota, sampai memakan waktu rekap provinsi. Bahkan rekap KPU RI pun menunggu DKI Jakarta karena prosesnya sangat manual yang awal pada waktu itu masih pakai situng ya? Masih pakai situng. Situng pun kan itu hanya proses yang berbeda sebenarnya. Situng di tempat yang lain, rekapitulasi di tempat yang lain. Nah, dengan sekarang dengan adanya Sirekap ini, teman-teman PPK merasa sangat terbantu sebenarnya. Karena kan di beberapa tempat yang memang bisa dokumen itu terbaca, kita hanya tinggal melakukan koreksi kalau memang ada kesalahan gitu loh. Dan angka-angkanya udah muncul. Jadi teman-teman tuh nggak harus nginput lagi dan segala macam. Jadi oke, partai ini selesai, cocok. Partai selesai, cocok. Nah gitu kan. Kalau dulu kan input lagi, ini dan segala macam. Nah prinsipnya kami sangat terbantu lah ya dengan Sirekap web. Pertanyaannya apakah ini kami tetap akan pakai ini? Ya tentu saja kami kan pelaksana regulasi ya, regulatornya KPU RI, tapi di DKI Jakarta saya rasa ini sangat perlu ya untuk bisa melakukan rekapitulasi pilkada itu dengan menggunakan Sirekap. Ditambah juga kan sekarang kan kontestannya kan mungkin lebih kecil ya jumlahnya kan dari jumlah pemilu yang kemarin. Ya mudah-mudahan bisa sukses lah penggunaan Sirekap buat besok. Nah kalau di pilkada ya Mas Oik ya, pilkada 2020 itu kan sempat terkendala ketika se-Indonesia ini datanya masuk tuh. Misalnya daerah-daerah yang internetnya nggak begitu bagus infrastrukturnya. Nah DKI ada nggak sih tempat-tempat spot-spot yang ya kan ibu kota ya. Cuman kan mungkin belum tentu. Nah ada nggak sih potensi-potensi itu tuh misalnya internetnya kah, listriknya kah gitu? Kalau di DKI sih sebagian besar ya, 99% mungkin daerahnya tercover semua, kecuali di Kepulauan Seribu ya. Di Kepulauan Seribu ada beberapa pulau memang TPS yang memang sinyalnya naik turun. Bukan nggak dapat sama sekali ya, naik turun. Tapi itu bisa masuk akses data yang data itu bisa tetap masuk ke server ya, Sirekap itu. Nah ini juga sebenarnya kendala tadi kemarin kita coba diskusi juga ya sama teman-teman NetGrid kemarin. Memang ada waktu-waktu tertentu di mana lalu lintas data itu tinggi. Misalnya kalau kemarin itu misalnya antara sore sampai jam 7 itu kan proses banyak yang udah selesai kan. Itu
kreditnya di situ biasanya. Jadi memang bukan daya tampungnya mungkin kedepannya harus diperluas supaya ketika jam-jam sibuk atau peak-peaknya itu seasonnya itu ya bisa terakomodir lah. Prinsipnya pasti masuk datanya. Nah, Mas Heroik, ini kan memori publik sama pemilu pasti belum lewat ya. Apalagi kan di tahun yang sama pemilu sama pilkadanya. Ya Sirekap kemarin kan sempat heboh ya. Publik juga mungkin mempertanyakan juga. Nah, dalam waktu nih 4 bulan lagi nih, sebenarnya apa sih yang perlu dibenahi nih untuk Sirekap? Ya, pertama sebelum menjawab itu tentunya posisi kita di Perludem ya Mbak, mendukung tetap penggunaan Sirekap untuk pilkada, Mas Wahyu. Artinya karena memang ada beberapa tujuan utama kan dari Sirekap yang saya kira salah satunya adalah untuk mencapai integritas pemilu, khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya Sirekap, ini sebetulnya bukan hanya publik yang terbantu, tapi partai peserta pemilu, pasangan calon yang mereka tidak punya saksi mereka bisa akses data formulir C itu tersebut. Nah, sehingga tentunya terlepas dari banyaknya masalah itu, kita tetap mendorong KPU untuk tetap menggunakan Sirekap di Pilkada 2024 ini. Namun memang dengan catatan gitu ya. Tadi yang dibilang Mbak Ninis bahwa memang pemilu 2024 kemarin ketika Pileg dan Pilpres, Sirekap ini kan menjadi bulan-bulanan gitu ya. Yang kemudian berujung pada misinformasi dan berujung pada disinformasi. Karena apa? Publik kemudian membangun persepsi akibat adanya tadi kesalahan pembacaan dari data konvensional yang tertera di dalam formulir C dan kemudian dikonversi menjadi data digital, kemudian berubah angkanya gitu ya. Karena ada kesalahan pembacaan atau pemindaian dari optical character recognition-nya seperti itu, yang kemudian publik melihat bahwa wah, KPU melakukan manipulasi suara dan seterusnya. Padahal Sirekap sebatas alat bantu dan juga untuk publikasi data formulir C. Yang kemudian ini berujung pada misinformasi dan pada akhirnya karena ya ini kan ruang pemilu di mana ada kontestasi di dalamnya, ada kepentingan politik sehingga dimainkan isu ini yang kemudian berujung pada disinformasi tersebut. Nah, maka salah satu langkah yang kemudian dipersiapkan adalah mengukur kembali akurasi dari pemindaian data tersebut. Nah, kalau kita lihat dari evaluasi cepat ya. Tadi Mas Wahyu menceritakan ada 2 model Sirekap. Sirekap mobile dan juga Sirekap web. Sirekap mobile ini kan dipegang oleh petugas KPPS di level bawah gitu ya. Nah, problemnya adalah seharusnya ketika kemudian memfoto formulir C begitu ya, dan kemudian sebelum mengirim kan itu si petugas KPPS melihat terlebih dahulu ya. Akurat tidak nih, kira-kira seperti itu. Nah, pengalaman di pemilu kemarin itu kan baru selesai tahapan penghitungan suaranya tengah malam begitu ya. Dan juga ada problem di Sirekap mobile gitu ya. Ketika dalam proses pemindaian lama dan seterusnya sehingga kemudian petugas KPPS ya sudahlah kirim saja tanpa ada proses cross check kembali gitu ya. Nah, itu yang pertama yang saya kira agar kemudian segera diperbaiki adalah melakukan verifikasi ulang ketika sebelum pengiriman. Nah, ini bukan hanya dibebankan kepada petugas KPPS, tetapi petugas tingkat atas berikutnya gitu kan. Setelah penghitungan di TPS kan dibawa ke kecamatan. Nah, petugas kecamatan yang kemudian menemui misalnya adanya kesalahan pemindaian, nah itu harusnya juga bisa memberikan verifikasi ulang sehingga ada proses verifikasi yang cepat sehingga kita bisa meminimalisir nih ketika nanti penggunaan Sirekap di 2024 adanya ketidakakurasian membaca atau kesalahan pemindaian yang berujung pada misinformasi dan disinformasi itu bisa ditanggulangi. Nah, itu saya kira catatan pertama Mbak yang harus kemudian diperbaiki ya oleh KPU dalam konteks verifikasi data yang harus dilakukan secara cepat. Karena dari hasil pemantauan teman-teman jaga suara gitu ya sampai dengan akhir itu belum semuanya dilakukan verifikasi ulang dan hasil pembacaan yang masih salah itu masih ada pasca rapat pleno penetapan hasil pemilu nasional. Nah, artinya ini perlu sesegera mungkin. Kalau belajar di Pilkada 2020 seingat saya waktu itu KPU RI itu sempat membuat satu des khusus yang bertugas untuk melakukan verifikasi. Waktu itu kan bukan berarti Sirekap itu tidak ada kesalahan pemindaian. Di 2020 itu ada kesalahan pemindaian, tapi itu dilakukan secara cepat proses verifikasinya. Seingat saya waktu itu ada des khusus dan KPU kabupaten kota ditugaskan juga untuk melakukan verifikasi ulang dan perbaikan terhadap data-data yang salah sehingga dapat meminimalisir misinformasi tadi. Nah, ini perlu dilakukan oleh KPU begitu ya dalam mempersiapkan akurasi data pemilihan Sirekap. Yang kedua adalah nah, ini memang dalam konteks teknologi beberapa waktu lalu kita diskusi juga dengan Mas Wahyu dan teman-teman IT perlu dilakukan tes berulang gitu ya.
Nah gini, kalau kita ingat di Mahkamah Konstitusi kemarin, kan ada saksi ahli yang bicara khusus soal Sirekap dan ada saksi yang dari pengembangnya ya, dari developernya ya. Kan akibat kesalahan pemindaian, publik akhirnya bertanya-tanya, ini Sirekap diaudit tidak sih gitu loh. Kan dalam konteks penggunaan teknologi ataupun aplikasi yang kemudian digunakan oleh penyelenggara negara, itu kan perlu ada sertifikasi dan juga audit ya, dilakukan oleh BSSN, ada BPPT dan seterusnya gitu ya, yang kemudian harus dilakukan itu. Nah, baru kita tahu kemarin itu sudah dilakukan audit ketika proses di Mahkamah Konstitusi. Padahal itu isunya itu sudah kemana-mana gitu ya. Nah artinya tahapan yang kedua yang perlu dipersiapkan KPU adalah tes berulang dari aplikasinya itu dari konteks pengiriman, penyimpanan data sampai kemudian auditnya. Dan itu sudah dipublikasi gitu ya. Sehingga kemudian trust publik terhadap Sirekap ini bisa terbangun gitu ya. Karena kan memori publik dengan Februari menuju November ini kan nggak jauh begitu ya. Sehingga kemudian hal yang kedua yang perlu dilakukan adalah tes berulang tadi dan juga audit yang dilakukan sesegera mungkin. Dugaan saya sebetulnya model Sirekapnya kan tidak jauh berbeda ya dengan pemilu presiden ya Mas Wahyu. Karena kan pasangan calonnya sedikit ya dibandingkan dengan Pileg. Dan dengan pasangan calon yang sedikit seharusnya Sirekap di Pilkada 2024 jauh lebih lancar dibandingkan dengan Pileg yang datanya kan memang cukup banyak. Ada formulir C untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota dan juga DPD gitu. Nah, Mas Wahyu bisa spill nggak? Ini Pilkada nanti akan sama dengan Sirekapnya pemilu kemarin? Yang akan dipakai di Pilkada? Ya, saya sebenarnya secara pasti masih belum ya, Mas ya. Tapi pimpinan kemarin sudah mengarahkan kayaknya Sirekap tetap akan digunakan. Tinggal kan memang tadi itu makin banyak karakter yang dibaca oleh Sirekap, makin susah juga mereka untuk melakukan pembacaan secara benar ya. Nah, untuk presiden saya rasa tuh hampir bisa dikatakan hampir sempurna lah pembacanya karena kan dia memakai sistem yang OMR itu ya, optical mark recognition. Jadi yang dibulet-buletin itu dan segala macam. Nah, saya nggak tahu apakah Pilkada DKI 2020 kemarin itu pakai OMR atau OCR gitu kan. Tapi makin sedikit karakter yang dibaca, kita mau optimis kesalahan itu makin minim ya. Karena yang banyak terjadi kesalahan kan justru di legislatifnya kan. Karena di situ kita harus Sirekap itu harus membaca misalnya minimal 20 halaman kalau nggak salah. 18 halaman partai, 1 halaman pembuka dan 1 halaman closingan gitu kan. Nah, ini biasanya kesalahan pembacaan tuh biasa banyak di situ. Nah, untuk DPD kayaknya smooth aja tuh DPD karena memang nggak banyak karakternya. Terus untuk presiden juga karena nggak banyak karakternya, cuma 2 lembar gitu dan segala macam. Nah, kita sih yakin dengan kalau memang ini Sirekap akan tetap dipakai ya untuk Pilkada 2024 ini justru sangat membantu kita dalam proses rekapitulasi yang TPS kita tuh paling banyak di Indonesia per kecamatan. DKI? Oh, kalau DKI memang secara provinsi kemarin tuh 30.766 TPS. Masih kalah sama Jawa Barat dan Timur. Tapi untuk per kecamatan kami bisa memastikan mungkin satu-satunya di Indonesia wilayah yang kecamatannya sampai 1.000 TPS per kecamatan tuh di DKI aja. Dan itu bukan hanya 1 kecamatan. Ada 8 kecamatan kita di itu yang TPS-nya di atas 1.000. Bahkan kita sudah menghitung juga antara 700 sampai 1.000 itu ada sekitar 13 kecamatan. Itu sisanya di bawah 700 TPS. Kalau di provinsi lain kan mungkin TPS-nya cuma 200, 300, gitu 400. Nah, kita bisa di atas 1.000. Nah, itu sangat mempersingkat waktu kita dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Kalau untuk Pilkada prediksinya berapa TPS-nya? Pilkada ini banyak, kan? 14.000. Jadi berkurang hampir separuhnya karena kan jumlah pemilihnya yang harusnya Pilpres kemarin kan 300 maksimal, sekarang 600. Kalau nggak salah sekitar 14.000 sekian lah jumlah pemilih TPS yang untuk dilaksanakan Pilkada 2024 nanti. Nah, kemarin salah satu tantangannya di Sirekap ya pemilu Februari kemarin itu adalah petugas KPPS-nya tuh bingung. Ya. Nah, gimana nih Mas Wahyu menyiapkan petugas di DKI ini? Betul. Sebenarnya kemarin kita kan karena masif ya 30.000 orang yang 30.000 kali 7 orang ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman PPK, PPS dan KPU Kabupaten Kota sudah melakukan BIMTEK secara maksimal sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kendalanya banyak juga di lapangan. Misalnya tadi pencahayaan ya. Mungkin teman-teman nggak prediksi juga ketika selesai jam berapa terus tiba-tiba
pengenalan proses pendokumentasian itu ada yang buram, handphonenya juga bisa jadi nggak standar gitu kan, ada handphone yang kualitas gambarnya itu minimal. Tapi saya sepakat dengan Oik tadi. Sebenarnya faktanya KPPS lah penentu outputnya itu maksimal atau tidak. Karena mereka bisa melakukan koreksi ya di level Sirekap mobilenya itu. Tapi ya kita tahu dinamika di lapangan itu yang misalnya rekapnya nggak selesai gitu kan, udah jam 21, udah jam 24 malam misalnya, ada yang sampai subuh gitu kan, bahkan ada yang sampai menjelang subuh baru selesai, ditambah mereka lelah dan segala macam. Ya bisa jadi ketika mereka foto ya langsung dikirim aja, nggak mereka cek lagi kan. Nah itu yang mungkin kedepannya karena pemilu ya, saya sangat yakin pemilu ini maghrib itu udah selesai Pak prosesnya. Pilkada. Iya pilkada ya pilkada ini maghrib udah selesai. Jadi pencahayaan masih bagus dan teman-teman juga fresh ya, nggak sampai kelelahan gitu kan. Ya mudah-mudahan hasil bisa maksimal penggunaan Sirekap ya gitu. Iya. Sebetulnya petugas KPPS juga ini cerita Mas Wahyu. Karena kan teman-teman Perludem kemarin bekerja sama nih sama beberapa teman-teman mahasiswa di 5 universitas. Kita dorong mereka menjadi anggota KPPS dan ada juga mereka yang menggunakan Sirekap gitu ya. Nah, mereka bilang ketika mau foto, mau buka aplikasinya aja susah gitu ya. Terus ketika foto, meng-capture dan nggak keluar loading lama lah hasilnya. Jadi mereka agak capek juga lelah, ya udahlah kira-kira kayak gitu. Nah akhirnya kemudian memang dalam konteks ini selain konteks sumber daya manusia tadi, sebetulnya faktor infrastruktur teknologi ini juga menentukan Mbak. Maksimalkan teknologi informasi yang ada ya. Kemarin kita sudah bicarakan. Kadang-kadang memang teknologinya kurang support gitu ya. Kayak misalnya kayak jam-jam sibuk nih yang kemarin jam-jam trafficnya itu tiba-tiba loading dan segala macam. Ya mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan ya dalam konteks penambahan kapasitas lah atau apa. Dan kami juga yakin karena kami lembaga negara ya bisa jadi ada kendala anggaran. Nah itu yang kami kurang tahu seperti apa. Tapi memang ini kan kebijakan pimpinan ya. Nah kami akan ikut kebijakan pimpinan apapun itu dalam konteks penggunaan Sirekap itu gitu. Gitu sama ini sebetulnya. Karena kan ini waktunya udah mepet nih 4 bulan ya. 4 bulan. Desain Sirekapnya tuh mau seperti apa gitu ya. Apakah akan tetap menggunakan optical character recognition atau OCR. OCR itu kan kita nulis itu ya angkanya langsung, maka kemudian sistem akan memindai dan membaca. Kalau OMR itu optical mark recognition seperti soal ujian sekolah Mbak. Kita bulet-buletin kayak gitu ya. Nah tingkat akurasinya memang jauh lebih tinggi. Tetapi kemudian artinya foam-nya akan jauh lebih besar. Nah ini yang kemudian harus segera dilakukan nih oleh KPU. Desain Sirekapnya, pemindaiannya mau seperti apa, lalu kemudian model aplikasinya seperti apa, dan harus sesegera mungkin diuji coba dan disosialisasikan. Bukan hanya ke publik, tetapi ke peserta pemilu juga, parpol, pasangan calon, dan seterusnya, biar mereka bisa mencoba langsung begitu ya. Kemarin kita sempat diskusi juga, ada pimpinan Komisi 2, Ketua Komisi 2 dengan NetGrid waktu itu, dan beliau bilang juga bahwa penggunaan Sirekap ini kan mepet menjelang Pileg dan Pilpres kemarin. Nah untuk Pilkada ini beliau mendorong juga harus segera mungkin gitu loh. Modelnya mau seperti apa, kita coba bareng-bareng terlebih dahulu. Jadinya memang ini ke depan PR utama ya. Salah satunya adalah KPU segera mungkin menentukan desainnya mau seperti apa, lalu disiapkan aplikasinya sehingga publik bisa melakukan uji coba langsung, termasuk peserta pemilu itu juga. Iya dan ya ini se-Indonesia ya, akan dipakai se-Indonesia. Kalau DKI tadi Mas Wahyu bilang kan ya insya Allah lah ya, kalau DKI kan infrastrukturnya ya oke lah ya, listrik, internet gitu ya. Tapi di daerah lain kan ya karena kalau pilkada tuh daerah tuh kan jadi hotspotnya banget gitu loh, dekat dengan masyarakat gitu loh kan, kita juga nggak. Tapi kan ada kelebihan Sirekap juga ya, sebenarnya mereka dia bisa digunakan secara offline juga ya, sampai dapat sinyal gitu. Ya 2020 kan gitu ya. Kemarin pun di pemilu juga seperti itu sebetulnya. Jadi sampai dapat sinyal baru nanti dia akan otomatis sending ya data-data yang ada. Saya rasa sih ya mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya. Karena kalau itu juga nanti kan pasti KPU kabupaten kota, PPK juga akan mencari cara lah ya. Kita lihat kemarin misalnya ada video-video tahun 2020 kan, mereka harus naik-naik pohon misalnya gitu. Nah itu realitas gitu kan, bahwa faktanya memang sinyal itu dicari di tempat-tempat tertentu. Tapi saya yakin sekarang sudah mulai sedikit ya. Kemarin kami juga kedatangan misalnya Kadif Datin ya Bu Betty, ya kalau nggak salah tinggal berapa persen lagi lah daerah di Indonesia itu yang memang nggak terjangkau sinyal sama sekali gitu loh. Nah
kalau kemarin di pemilu Mas Wahyu kan ada di beberapa tempat nih. Jadi KPPS-nya tuh harus dipanggil lagi tuh sama PPK-nya. Karena si rekapnya belum bener nih, suruh benerin. Kemarin kejadian nggak? Ya ada beberapa KPPS yang sekarang memang kemarin itu masih belum mengirim data ada. Tapi kan itu di cover di tingkat kecamatan ya. Jadi di tingkat kecamatan waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu bisa dikirimkan dikirim ulang ketika rekap, karena kan C1-nya dibuka, nanti difoto ulang baru dimasukkan ke si rekapnya. Jadi ada dua cara sebenarnya. Bisa jadi emang KPPS-nya dipanggil kembali, tapi kebanyakan prakteknya di Jakarta itu memang mereka PPK melakukan foto ulang dan masukkan itu ke dalam si rekap. Nih Mas Oik, ini waktunya kan udah nggak lama ya, 4 bulan ya. 4 bulan. Juli udah 137 hari. Cukup nggak sih sebenarnya waktunya nih? Iya, 4 bulan. Nah ini kemarin sempat kita diskusikan juga ya ketika ada diskusi dengan teman-teman IT. Kalau dalam konteks infrastruktur teknologi dalam waktu 4 bulan, belum lagi nanti ya perlu ada ternyata rangkaian uji coba teknologi itu kan banyak, Mbak. Ada uji coba dalam konteks aplikasinya, kira-kira user friendly atau tidak gitu ya. Terus pengiriman datanya, daya tampung server, lalu kemudian cyber security-nya, ketahanan, apalagi sekarang kan isu cyber security sangat ini sekali gitu ya. Dan apalagi ini berkaitan juga data pemilu gitu lah. Nah, dalam konteks 4 bulan memang ini sangat terbatas sekali gitu ya. Nah, tetapi paling tidak hal yang paling bisa segera mungkin dilakukan oleh KPU gitu ya. Siapkan aplikasinya, lalu kemudian langsung diuji cobakan. Diuji coba dan lalu kemudian dilakukan audit. Nah, diaudit lalu kemudian hasil auditnya apa? Lalu kemudian setelah itu dilakukan perbaikan sesegera mungkin gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu dilakukan secepat mungkin gitu. Bahkan sebetulnya ya meskipun masih ada tahapan pemilu yang tersisa kan. Hari ini ada pemungutan suara ulang dan seterusnya begitu ya. Tetapi harusnya evaluasi itu dan persiapan infrastruktur teknologinya sudah bisa dipersiapkan dengan cepat gitu ya. Dan kalau kita lihat ya dugaan kami kan sebetulnya gak jauh berbeda dengan Pilpres tadi itu. Artinya model Sirekapnya masih sama mungkin ya. Masih sama, tinggal kemudian dimodifikasi sesuai dengan formulir C untuk pilkada begitu ya. Hanya saja mungkin modelnya kan nanti akan berbeda-beda dalam konteks provinsi dan kabupaten tergantung jumlah pasangannya kan. Jumlah pasangan calon di masing-masing kabupaten kota dan juga provinsi. Nah ini yang kemudian harus segera dilakukan. Jadi kalau ditanya soal constraint waktu 4 bulan itu udah sangat mepet banget Mbak sebetulnya. Makanya kita dorong KPU untuk sesegera mungkin publikasikan model aplikasinya seperti apa, uji coba secara berulang, dilakukan audit dan juga dilakukan tes sesuai dengan kaidah teknologi aplikasi yang biasa digunakan kira-kira seperti itu. Nah Mas Wahyu, menuju Pilkada 2024 ini kan tadi ya kan harapannya ini bisa dipakai lagi. Nah kemarin itu pasca pemilu teman-teman di provinsi, kabupaten kota itu sempat memberikan masukan nggak ke RI nih, ke KPU RI? Gimana nih perbaikan Sirekap untuk pilkadanya? Itu kan di divisi teknis ya. Seingat saya kami belum mengadakan evaluasi secara menyeluruh, terutama tentang penggunaan Sirekap. Karena kan memang masih ada tindak lanjut putusan MK yang harus kami jalani ya. Jadi kemarin DKI Jakarta misal ada tindak lanjut MK. Nah kalau nggak salah besok tuh Sumatera Barat ya. Tanggal 13 itu satu provinsi itu. Nah bisa jadi memang evaluasi ini hanya sebatas internal kami kelembagaan, misalnya KPU provinsi yang belum melibatkan KPU kota, apalagi melibatkan PPK PPS di bawahnya. Tapi pada prinsipnya kami di provinsi merasa sangat terbantu ya, karena memang pengalaman 2019 kemarin itu yang makan waktu sampai pemilu rekapitulasi provinsi kemakan, kabupaten kota kemakan, terus hampir ke RI hampir kemakan juga waktunya. Saya rasa dengan ada Sirekap ini kemarin tuh on schedule semua Pak. On schedule, ada satu kecamatan memang itu karena memang prosesnya mereka agak lambat memang waktu itu. Karena kan kemarin itu kan maksimal misalnya 4 panel. Ternyata setelah kami evaluasi bahkan ada yang bikin sampai 10 panel, 12 panel untuk mengejar itu. Dan panel-panel itu dalam tanda petik terkondisikan Pak dengan posisi Sirekap ini. Kan Sirekap bisa jadi channelnya bisa lebih dari satu kan. Misalnya admin ini bisa pakai channel dan satu atau lebih dari satu. Nah ini sangat membantu kami sebenarnya di tingkat provinsi DKI Jakarta itu. Ya,
itu kayaknya ya. Nggak masih seru obrolan kita ini. Ya tapi sebenarnya gini, ya tadi seperti Oik bilang di awal, kita tuh sebetulnya si rekap ini kan memang membantu ya, karena kan proses rekapitulasi kita tuh kan lama ya dibandingkan dengan negara lain. Masa kita mau tahu hasil pemilu nunggu 35 hari gitu loh. Di provinsi kabupaten kota 14 hari kan maksimal ya. 17 hari kalau nggak salah sampai itu. Yang harusnya tuh bisa tahu cepet gitu ya, publik bisa tahu cepet. Si rekap ini kalau menurut kami ya Ika, itu kan bisa menjembatani kita menuju rekapitulasi elektronik gitu. Jadi bukan lagi alat bantu, tapi ya memang sudah kesana gitu. Tapi ya harus apa ya memang harus sempurna gitu ya, supaya karena kekhawatirannya adalah kemarin ketika pemilu 2024 si rekapnya rame gitu ya, orang banyak spekulasi, kita tuh takut kalau kemudian orang malah nggak percaya dengan sama teknologinya gitu loh. Malah nanti kita mau pakai teknologi orang jadi resisten gitu ya kalau kita bicara penggunaan teknologi pemilu, padahal ini signifikan ya membantu apalagi di tahapan rekapitulasi ya penggunaan teknologi ini. Jadi mudah-mudahan pimpinannya Mas Wahyu ini bisa cepet ya. Dan ini Mbak satu lagi Mbak, kalau dari hasil pemantauan teman-teman jaga suara yang Perludem terlibat di dalamnya juga, si rekap pada hari terakhir pleno itu 20 Maret itu. Nah, itu belum 100%. Nah, diuploadnya belum 100%. Nah, kalau kita compare dengan 2019 yang menggunakan Situng ya. Situng kan basisnya scan ya, waktu itu bukan foto ya. Dan itu di level kabupaten kota. Jadi KPPS tidak memfoto gitu ya, tapi kemudian kabupaten kota. Itu di hari H ketika penetapan hasil pemilu nasionalnya itu sudah sampai lebih dari 90%. Nah, tentu ini kita harapkan di pilkada nanti gitu ya, bahkan sebelum pleno di level provinsi Mas Wahyu, khususnya di DKI Jakarta ya. Nah, data itu udah selesai gitu. Dan seingatku waktu itu pernah juga DKI Jakarta yang 2019 kayaknya 2019 pilkada DKI Jakarta salah satu yang paling cepat dalam Situng. Seingatku 2019 kalau nggak pilkada. Nah, pilkada 2017 lalu kemudian 2019 ketika Situng, nah itu DKI yang paling cepat tuh. Hasil scan formulir C-nya waktu itu 100%. Nah, makanya di pilkada 2024 ini, nah DKI bisa lebih cepat juga. Insya Allah. Tapi kami optimis sih kalau pilkada, Insya Allah kami bisa cepat ya mengkondisikan itu, karena memang pertama karakter yang didokumentasikan itu nggak sebanyak pileg pilpres kan. Terus kedua, waktu penyelesaian proses rekap penghitungan suara itu mungkin sebelum maghrib itu udah selesai. Jadi mudah-mudahan itu bisa selesai dan masyarakat nggak harus menunggu sampai lama ya dalam konteks informasi pemilu ya. Tapi tetap rekap kan tetap berjenjang kan. Jadi informasi udah bisa kelihatan. Kan bayangan kita kemarin juga dengan penggunaan Sirekap ini kan semua bisa terlihat lah. Betul. Tapi memang ada kontrol publik juga kan. Itu mungkin di luar kendali kita ya, karena memang ini masalah teknologi. Bisa jadi memang kebijakannya di pimpinan sudah maksimal, tapi teknologinya mungkin yang butuh disesuaikan atau lebih support lah ya. Ya pilkada kan tadi ya lebih sederhana calonnya. Nah bisa di-spill dulu nggak Mas Wahyu, pilkada berapa calon? Nah sampai sekarang pun kita masih bingung. Kalau dari segi komposisi kursi berapa tuh? Karena dari komposisi kursi kan sebenarnya belum ada yang bisa mencalonkan sendiri kan. Jadi bisa jadi mudah-mudahan ya. Ada potensi perseorangan ya? Sekarang perseorangan sedang verifikasi faktual ya. Jadi belum sampai ke tahapan apakah boleh mencalonkan atau tidak ya pasca verifikasi faktual, apa memenuhi syarat atau tidak. Ya mudah-mudahan berapapun calonnya ya kita berharap kita kondusif aja. Kondusif dalam hal perencanaan, dalam hal pelaksanaan keseluruhan ya. Karena kita tahu sendiri ya waktu 2017 itu pilkada DKI itu untung waktu itu kita udah jadi KPU ya? Udah. Saya merasa jadi pemantau pemilu. Ya makasih banyak Mas Wahyu, Mas Heroik, makasih banyak. Mudah-mudahan ya nitip kepimpinannya nih Mas Wahyu. Iya. Nanti saya share videonya ya. Siap. Sekali lagi makasih Mas Wahyu, Mas Heroik, teman-teman makasih udah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.